وبعلومه في الدارين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد نواصل درسنا في المبادئ النحوية. في اللقاء الماضي الصباحي درسنا الإعراب ثم علامات الإعراب وكذلك أنواع الاسم. Oke. Kita sudah mempelajari dan insyaallah mudah-mudahan memahami i'rab, kemudian tanda-tanda i'rab, kemudian bentuk-bentuk isim ditinjau dari kuantitas jumlah, ya. Ada mufrad, ada isim musanna, ya. Kemudian ada jamak mudzakkar, jamak muannas, jam'ut taksir. Kemudian ada asmaul khamsah, ada ismul ladzi la yansarif dan fi'il mudhari'. Ya, hadhihi minal mu'rabat, ya, isim-isim yang mu'rab, yang berubah, ya. I'rab tadi adalah perubahan, ya, bentuk perubahan, namun ini saya ulangi, ujalah syariah. Perubahan dalam bentuk akhir kata an, in, un, ya. Perubahan ini bentuknya nanti ada yang harakat, ada yang dengan huruf, ya. Yang asli itu dan harakat yaitu dhamma, fathah, kasrah, sukun, ya. Kemudian untuk alamat rafa tadi sudah, ya, i'rab itu 4. Jadi kalau ditanya i'rab ada rafa, nasab, khafat, jazam. Kemudian alamat i'rab itu rumusnya adalah 4, 5, 3, 2, ya. Ada duan, dhammah, untuk rafa ada duan, dhammah, waw, alif, nun. Kemudian untuk nasab ada fakih, fathah, alif, kasrah, ya, hadzfun nun. Dan kemudian untuk khafat ada 3, yaitu kaifa, kasrah, ya, fathah. Dan untuk jazam ada 2, yaitu sukun dan al-hadzaf. Pembahasan selanjutnya isim ditinjau dari kuantitas jumlah. Ada isim mufrad dengan tanpa tambahan, ya, tambahan alif nun, tambah ya nun, waw nun, ya, pokoknya dia tidak ada tambahan, ya. Sama dengan jamak taksir, bentuknya sighahnya tidak ada penambahan. Nah, untuk musanna atau tasniyah ada tambahan ani, aini. Nah, ani, aini di ujung katanya, muslimani, muslimaini. Maka kata ini adalah menunjukkan kata berani aini ini namanya musanna. Alamatnya, tandanya 2, alif dan ya. Rafa, sa'atani, maka dia rafa. Sa'ataini imma rafa wa imma nasab. Kemudian imma nasab wa imma khafat. Kemudian ada isim jamak mudzakkar bertambahan una, ina, waw dan ya, ya. Maka bentuk ini adalah bentuk jamak mudzakkar, yang berarti dia rafa, bisa dilihat dari bentuknya una, ina, ya. Maka yang berbeda adalah waw dan ya, dan ini menjadi penanda bagi nama mudzakkar salim, yaitu una dan ina. Nah, kemudian ada jamak muannas salim, atun, atin. Ini menjadi penanda, yaitu dhammah dan kasrah menjadi penanda jamak mudzakkar muannas salim, rafa'nya dengan dhammah, nasab, khafatnya dengan kasrah, ya. Nah, jamak taksir dia semisal seperti isim mufrad, tidak ada tambahan penambahan kata, ya. Baik ani, aini, una, ina, atun, atin. Ini prinsip yang harus Anda ingat baik-baik. Oke. Sementara asmaul khamsah ini terbatas. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Ketika rafa, maka dhammah ini dekat dengan waw, kemudian fathah ini dekatnya dengan alif, kemudian ya ini dekatnya kasrah ini dekat dengan ya. Maka ketika nasab menjadi abaka, akhaka, hamaka, faka, dzamalin. Ketika khafat menjadi abika, akhika, hamika, fika, dimalin. Oke. Nah, itu nanti akan terus kita ingat dengan baik. Harapannya beberapa hari ini menginspirasi. Jadi kita akan mencoba memangkas
kadang kita belajar nahwu bertahun-tahun tapi belum terlalu memahami. Kenapa? Karena memang pembelajaran kita, metodologi pembelajaran kita agak arahnya lebih kecenderung ke hafalan, bukan kepada kepemahaman. Oke. I'rab sudah kita pahami, mudah-mudahan ahatna bihi, istawabna, fahimna insyaallah. Kemudian alamat al-i'rab insyaallah kita coba untuk nuhawil an-nafhamah. Kemudian yang ketiga al-isim. Nah, al-isim tadi mufrad, kita sudah harus bisa membedakan ya. Jadi target pembelajaran ini sudah bisa memahami i'rab, menyebutkan i'rab, kemudian alamat-alamat i'rab, dan kemudian isim-isim yang mu'rabat. Oke. Kita lanjutkan pada mauqi' i'rab. Mauqi' itu dari kata waqa'a. Mauqi', posisi ya. Jadi saya ulangi, setiap kata dalam bahasa Arab itu ada posisinya. Maka ketika kita bikin kalimat dalam bahasa Arab, Imam As-Sanhaji menyebutkan namanya kalimat sempurna itu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya. Maka kalimat sempurna di situ kita harus memenuhi, yaitu kata tersusun, dapat dimahami menggunakan bahasa Arab atau dilafalkan dengan sengaja. Maka ketika bikin kalimat itu harus terpenuhi. Ya, jadi kalimat-kalimat sederhana yang semuanya telah mempunyai posisi, ya, mempunyai posisi kalimat. Oke. Kita mulai dari rafa, ya. Al-marfu'atu sab'atun. Ini mungkin kita ambil dua saja dulu, ya. Dua posisi, ya. Atau dua posisi dulu ya. Pertama, apa isim-isim yang berposisi i'rab rafa ya. Maka ketika dia berposisi sebagai fa'il misalnya, maka dia rafa. Posisi kalimat itu, posisi kata dalam kalimat. Maka yang pertama yang di marfu'at itu adalah fa'il. Fa'il itu kita lihat setiap kata atau setiap mustalah itu terlihat asal katanya fa'il. Itu merupakan isim fa'il dari fa'ala. Fa'il artinya orang yang melakukan. Dari situ saja kita bisa memahami apa itu fa'il. Al-fa'il huwa alladhi yaf'alul fa'la. Al-fa'il wal ismu marfu'u alladhi, kalau dalam jurumiyah ismu marfu'u al-madhkuru qablahu fa'luhu. Pokoknya di sini fa'il itu adalah pelaku, orang yang melakukan pekerjaan. Sudah ya, fa'il itu adalah orang yang melakukan pekerjaan. Likulli fi'lin fa'ilun. Setiap fi'il ada fa'il. Maka itulah bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Sangat kaya sekali bahasa Arab, di mana setiap fi'il ada fa'il. Oke. Maka setiap kata yang berposisi sebagai fa'il, dia i'rabnya rafa. Alamatnya apa? Tergantung. Kalau isim mufrad maka alamatnya adalah dhammah. Kalau musanna maka alamatnya adalah alif. Kalau jama' muzakkar alamatnya adalah waw. Kalau jama' muannas alamatnya adalah dhammah. Kalau jamak taksir alamatnya adalah dhammah juga, ya. Kemudian kalau asmaul khamsah alamatnya waw. Kalau fi'il mudhari' yang tidak berekor alamatnya adalah dhammah. Itu fi'il. Ya, pokoknya setiap isim yang menjadi fa'il maka i'rabnya adalah rafa. Sudah. Ya. Setiap isim yang menjadi fa'il i'rabnya adalah rafa. Misalnya contoh di situ qamar rajulu. Ya, qamar rajulu. Ini kita tidak terlalu nanti untuk lebih detailnya ya kita akan ini makanya namanya mabadi, prinsip-prinsip. Bagaimana kita bisa memahami secara simple sederhana apa itu fa'il ya. Maka untuk mengetahui adalah dengan pertanyaan man qama ar-rajul, laki-laki. Siapa yang melakukan perbuatan berdiri? Laki-laki. Ya. Darasa at-talibu an-nahwa. Darasa at-talibu an-nahwa.
Siapa? Manil ladzi darasa? Siapa yang belajar? At-talib. Maka at-talib ini fa'il, i'rabnya rafa, alamatnya dhamma, isimnya mufrad. Kita ganti. Darasat talibani an-nahwa. Darasat talibani an-nahwa. Maka kata talibani ini atau qama ar-rajulani, maka kata rajulani ini siapa yang berdiri? Dua orang laki-laki. Maka posisi i'rabnya, posisinya adalah fa'il. I'rabnya rafa. Alamatnya alif, ani ya. Kemudian isim apa dia? Isim tasniyah atau musanna. Kemudian kita ganti contohnya qama misalnya qamal muslimuna. Maka al muslimuna posisi Arabnya apa? Tetap tidak berubah posisi Arabnya karena dia adalah pelaku yang melakukan berdiri, maka dia adalah fa'il. Arabnya rafa. Tetap tidak berubah. Alamatnya saja yang berubah. Alamatnya apa? Alamatnya waw. Kenapa alamatnya waw? Karena dia jama mudzakkar salim. Oke. Qamat misalnya, nah nanti akan disesuaikan kalau kalau fa'ilnya cowok, maka fi'ilnya cowok juga. Kalau fa'ilnya cewek, fi'ilnya cewek. Qamat al-muslimatu. Qamatil muslimatu. Oke. Qamatil muslimatu, maka ini adalah al-muslimatu, posisi i'rabnya adalah fa'il. I'rabnya rafa. Alamat rafa'nya dhammah. Isim apa dia? Karena dia jamak muannas as-salim. Ya, dan selanjutnya. Jadi itu contoh. Maka setiap kata yang ada fiilnya, maka kalimat itu kan dia bisa terdiri dari isim-isim atau fiil. Nah, ketika dimulai dengan fiil atau ada fiil di situ, maka pastikan ada fa'ilnya. Oke, saya ulangi lagi. Setiap fiil ada fa'il. Ya, nanti kita praktekkan ya. Maka fa'il ini i'rabnya rafa. Ya. Alamatnya tergantung isimnya. Maka apabila fi'il ini ada lazim, ada muta'addi. Sambil mengingat ya ulang. Kalau fi'ilnya muta'addi, artinya berawalan atau membutuhkan maf'ul, maka strukturnya terdiri dari struktur minimalnya kata itu, umdahnya fi'il, fa'il, maf'ul. Misalnya darasa tadi at-talibu an-nahwa. Mempelajari berawalan muta'addi, maka siswa itu mempelajari nahwu, fiil, fa'il, maf'ul. Oke. Nanti berbeda ketika kalimat itu terdiri dari isim. Oke. Sudah ya. Pokoknya untuk mengetahui fa'il itu, apalagi kalau ada barisnya, nanti kita coba dalam teks ya. Oke. Yang kedua, yang marfu'at yang kedua, kita agak cepat ya, nanti bagi yang belum bisa menyusul nanti bisa ditanyakan. Yang kedua adalah naibul fa'il. Oke, yang kedua adalah naibul fa'il. Fa'il tadi adalah pelaku. Kalau naib itu isim fa'il dari kata naba yanubu, bahwa naibun. Artinya pengganti fa'il. Oke, pengganti fa'il. Oke, kembali ke atas tadi, ketika ada fi'il maka ada fa'il. Ini kini dilihat lagi, fi'il itu terbagi dua. Ya. Ada yang ma'ruf, ada yang majhul. Oke. Ada yang ma'ruf, ada yang majhul. Yang ma'ruf ini berwazan fa'ala, ya, biasa, ya. Tasrif ke depan. Sementara artinya fa'ilnya diketahui. Ma'ruf itu artinya fa'ilnya diketahui.
Kita yang sederhana saja. Sementara majhul dari kata jahil, majhul itu tidak diketahui. Artinya fa'ilnya tidak diketahui. Ya. Ya. Jadi apabila kata itu terletak setelah fi'il ma'ruf, maka yang wajib ada adalah fa'il. Sementara ketika fi'ilnya majhul, yang wajib ada adalah naibul fa'il, pengganti fa'il, pengganti fa'il. Asal katanya seperti ini. Misalnya yang mudah saja, yang biasa, dalam situ disebutkan contohnya huzimal aduwu. Huzima al aduwu. Apa artinya? Nah, fi'il majhul ini cirinya adalah dhamma awwaluhu ketika fi'il madhi wa kusira ma qabla akhirih. Fu'ila wazannya. Ya, duriba. Huzima. Kalau tidak berbaris bagaimana? Ya kita lihat cocok nggak. Misalnya dikatakan di situ, misalnya tidak ada baris, ada kata ha, zim, mim, adu. Maka kata hazama sendiri itu artinya mengalahkan. Berarti harus ada maf'ul, ya kan? Awalnya. Nah, ketika tidak berbaris, maka coba kita baca. Ketika kita baca hazamal adu, misalnya, maka artinya adalah musuh mengalahkan. Maka kalimat ini belum sempurna. Karena kalau kita baca fiilnya ma'ruf ya, hazama. Karena tidak ada maf'ulnya. Ya. Karena seharusnya ada fiil, fa'il, maf'ul. Ketika kita baca hazamal adu, apa yang dikalahkan? Siapa yang dikalahkan? Nah, maka kata ini belum sempurna. Kalimat ini belum sempurna. Maka ketika kita baca huzimal adu, musuh dikalahkan secara makna, maka ini menjadi tepat, ya. Musuh dikalahkan, ya. Asal katanya apa? Hazamal jaishu al-aduwa. Hazamal jaishu al-aduwa. Musuh, tentara mengalahkan musuh. Oke. Siapa yang mengalahkan musuh? Tentara. Maka tentara ini posisi Arabnya adalah fa'il, karena dia yang melakukan hazam, yang mengalahkan, ya. Siapa yang dikalahkan? Itu adalah musuh. Nah, maka pengganti fa'il ini, naibul fa'il ini adalah ketika strukturnya adalah tentara mengalahkan musuh, maka ketika diganti fi'ilnya dengan majhul, huzima, maka kata al-aduwa yang asalnya maf'ul, fa'il nih kemudian dibuang, ya. Fa'il kemudian dibuang. Kemudian menjadi huzimal adu. Nah, kata aduwa yang sebelumnya menjadi maf'ul diganti menjadi dipindah. Dia menggantikan fa'il, maka disebut naibul fa'il. Posisi Arabnya bukan lagi maf'ul, tapi menjadi naibul fa'il. Huzimal aduwu, musuh dikalahkan. Apa yang membedakan antara keduanya? Itu fiilnya. Saya ulangi, ketika fiilnya nasab, ketika fiilnya ma'ruf, maka yang wajib ada adalah fa'il. Ketika fiilnya majhul, maka yang wajib ada adalah naibul fa'il. Oke, kita ulangi, ya. Kita ulangi. Hari ini kita tidak perlu banyak, ya. Kita hanya ingin menguasai, memahami yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il. Tetapi yang membedakan adalah kalau kemarin kita hanya membaca, memahami, tapi tidak mampu menggunakan dalam keseharian fil yaumiyah, sekarang kita praksis, ya. Jadi yang kita pahami sekarang nahu bukan hanya sekedar membaca, tapi nahu untuk mendengar, nahu untuk bertutur, ya, dan menulis, ya. Jadi harus berbeda sekarang. Oke. Fa'il di antara posisi i'rab yang kita pelajari sekarang adalah posisi i'rab rafa. Di antara marfu'at itu adalah fa'il. Fa'il adalah pelaku perbuatan.
sederhananya dia adalah subjek, ya. Mengetahuinya dengan menggunakan kata tanya man. Siapa yang melakukan? Nah, fa'il ini adalah posisi adalah setiap kata yang didahului oleh fi'il ma'ruf. Ya, setiap fi'il ma'ruf wajib ada fa'il. Ya. Kemudian untuk naibul fa'il itu adalah setiap maf'ul, ya, setiap maf'ul yang fi'ilnya majhul. Ya, setiap fi'il kata berfi'il majhul wajib ada naibul fa'il. Ya, naibul fa'il ini adalah maf'ul yang menggantikan posisi fa'il. Digeser dia, yang asalnya maf'ul kemudian menjadi fa'il. Karena dan berawalan di, ya, berawalan di, fi'ilnya berawalan di. Sementara kata ma'ruf berawalan ma. Oke. Dua ini saja. Kita ingin langsung mempraktekkan kesaktian kita dengan kemampuan dua ini, fa'il dan naibul fa'il ini dalam teks, ya. Kita lanjutkan teks yang tadi. Silahkan man alladhi lam yaqra. Oke, nabda min al-banat, ya. Fadal Fatimah. Fatimah. Ma'ana Fatimah. اقرأي استمري القراءة. أسامة يعود من لندن. تفضلي. تفضلي. تسمعني فاطمة؟ معنا يا فاطمة؟ Yang sambungan tadi Kak Ustaz. نعم. Ustaz. نعم. Ustaz. نعم. Yang sambungan tadi Kak Ustaz. أيوة نعم. Iya. Sambungan yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tariqun wa basmatu. Hada Usamatu. Marhaban bika ya Usamah. Hamdan lillahi ala salamatika. Kaifa haluk? Oke, terjemi. Tariq dan Basmah. Nah, Ustaz. Tariq dan Basmah berkata, "Ini Usamah, selamat datang engkau Usamah. Segala puji bagi Allah atas keselamatan engkau. Kaifa haluk? Gimana kabarmu? Usamah, bi khairin walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kaifa halu abi wa ummi? Bagaimana keadaan ibu dan ayah? Ayah dan ibu. Basmah, bi khairin walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Usamah, hal dhahaba abi ila tabibil asnan? Apakah ayah pergi ke dokter gigi? Basmah, Oke. Naam, iya. Fadali. Basmah, naam, iya. Wahashat tabibu birsahul yaum. Dokter mencabut gigi gerahamnya hari ini. Usamah, syafahullahu wa'afahu. Semoga Allah menyembuhkannya dan mengafiatkannya. Tariq, laqad wada'tu haqibataka fis sayyarah. Aku telah meletakkan tasmu di mobil. Hayya bina ilal manzil, ayo kita pulang ke rumah. Oke. Kifi. Oke, sekarang kita perhatikan ya. Mulai mada qara'at al-ukhtu Fatimah. Fatimah Aisyah. Kalau Fatimah bintun Nabi. Oke. Mana di situ kita lihat saja mana kata atau kalimat yang ada fiilnya. Ya.
Fatimah? Nah, Ustaz. Yang ada fiilnya. Usama hal dhahaba. Oke. Zahaba. Dhahaba. Oke. Hal dhahaba abi. Zahaba. Oke, zahaba fiil. Oke, sekarang kita perhatikan setiap fiil ada fa'ilnya. Nah, sekarang zahaba itu kita perhatikan dia berawalan me atau tidak, lazim atau muta'addi. Lazim, Ustaz. Oke, Lazim. lazim. Maka dia membutuhkan fa'il. Wajib ada fa'il, maf'ul tidak. Ya. Dipahami semuanya ya. Maka ketika zahaba, ma mana zahaba? Pergi. Pergi. Maka tidak ada awalan me, maka yang wajib ada, dan dia bukan fi'il majhul. Ya, maka fi'il ma'ruf. Maka yang wajib ada adalah fa'il. Siapa yang pergi? Abi. Oke, abi. Ini kita lihat karena dia nanti pakai ya, kita cari yang zahir, ya, yang fa'ilnya zahir. Fi'il yang kedua? Hasya. Nah, ma mana hasya? Mencabut. Mencabut. Yang lain ada arti hasya? Mengisi, menjejalkan. Apa kira-kira? Menambal. Oke, menambal ban ya. Menambal. Ya. Menambal ini berawalan me. Oke, berawalannya fi'il, hasya menambal. Awalan me, maka namanya fi'il muta'addi. Ketika ada fi'il seperti ini, maka berawalan me ini, maka yang wajib ada adalah fa'il, fi'il, fa'il, maf'ul. Ya. Siapa yang menambal? At-tabibu. At-tabibu. Maka apa posisi Arab tabibu? Fa'il. Hah? Fa'il. Fa'il. Apa Arabnya? Rafa. Apa alamatnya? Dhammah. Isim apa dia? Ismu mufrad. Ya, barakallahu fiik, selesai sudah. Yang terakhir, ada fiil yang lain. Kemudian apa yang dicabut? Apa afan? Apa yang ditambal? Dirsahu. Objeknya. Maka dirsahu nih kita belum ya. Maka apa posisi Arabnya? Maf'ul bih. Apa Arabnya? Nasab. Apa alamatnya? Fathah. Isim apa dia? Isim mufrad. Oke. Ya, putar-putar begitu saja. Oke. Barakallahu fiik. Lanjutkan. Kita selesaikan makra ini, nas ini. Baqiya lana 10 daqaiq. Lutfi, yallah. Akh Taisir. Al-afwan, Taisir. Mana? اوكي. لطفي تفضل. استمر القراءة. نعم نعم نعم. لقد وضعت حقيبتك في السيارة. هيا بنا إلى المنزل. نعم ترجم. Aku sungguh telah menaruh tasmu di mobil. Ayo kita ke rumah. Ayo kita pulang ke rumah. Syukron Usama, syukron laka ya Torik. Terima kasih untukmu wahai Torik. Afwan. Basmah. Anda perhatikan di situ ada ta'birat, ada ungkapan terima kasih. Kita biasanya syukran, yaitu syukran, syukran, syukran. Nah, di sini ada syukran laka. Ya. Jadi ini bisa kita menggunakan. Jadi kayak Ustadz misalnya ketika menjawab misalnya syukran, maka saya bisa menjawab afwan. Syukran, la syukra ala wajib. Syukran, al-afu. Bukan sama-sama. Syukran, sawa-sawa misalnya. La. Tapi kita berbahasa Arab. Saya dulu ragu-ragu dalam menghafal dulu di Al-Falah itu menghafal syukran. Ada jawaban la syukra ala wajib. Kok kayak repot banget gitu loh. Kok masa sih? Nah, ketika di Mesir saya beli mandil, beli tisu di emperan begitu, saya bilang syukran. Ini orang ini yang orang biasa ini, orang yang jual mandil ini tisu kecil ini, dia bilang la syukra ala wajib. La syukra ala wajib. Nah, jadi kita berbahasa Arab seperti atau
seperti apa yang diungkapkan oleh orang Arab. Lanjut, yallah. Mada? Basmah, mana syahadta fi London ya Usamah? Basmah, apa yang kamu lihat di London, wahai Usamah? Usamah, syahadtu al-mutahafal biritoni wal jisro London. Awalu jisrin bunia fauqa nahri Times. Usamah, aku melihat museum Britania dan jembatan London, jembatan yang dibangun di atas Awalu jisrin. Awalu jisrin. Awal. Jembatan pertama. Ya, jembatan pertama yang dibangun di atas sungai Times. Thames. Basmah, hal jalasta ala difa fi nahri Thames? Usamah, na'am, innahu nahrun ra'iun. Basmah, apakah kamu duduk di atas tepi? Ya, Ustaz. Ya, na'am. Di atas tepi sungai Thames? Usamah, na'am, iya, innahu nahrun ra'i. Sungguhnya dia adalah sungai yang indah, yang hebat. Tariq, hal syahadta sa'ata Big Bang. Tariq, Big Bang. Apakah kamu melihat jam Big Bang? Usamah, na'am, innaha asasut tauqiti fil alami kullihi. Na'am, iya, sungguhnya dia adalah dasar penempatan waktu di dunia. Semuanya. Seluruhnya. Tariq, kaifa dzalik? Bagaimana itu? Sama hunaka hotutuli rokmus sifri yamurru bi madinati jirinit wa yutimu dubtu zamani fil alami kulli ala asasihi. Sama hunaka di sana ada garis bujur nomor angka 0 yang melewati atau berjalan di kota Greenwich, ya. Wayati mudok tu zaman, dan waktu itu disesuaikan di dunia atas dasar jam itu. Basmah, laqad istaqo ilaika waliduka wa walidatuka. Basmah, sungguh aku sangat merindukanmu dan merindukan orang tuamu. Laqad ishtaqa. Siapa yang merindukan? Dia. Bukan. Siapa? Dia siapa? Sama. La. Siapa fa'ilnya itu? Torik Sat. La. Coba baca. Laqad ishtaqa. Laqad ishtaqa ilaika waliduka wa walidatuka. Siapa? Laqad ishtaqa, dan sungguh orang tuamu atau bapakmu dan ibumu merindukanmu. Ya. Naam. Wa ana mustaqun ilaihima, dan aku merindukan keduanya juga. Wa sa'idun bil audati ila ardil watani, dan sangat senang kembali ke tanah negeri sendiri. Tanah air. Oke, barakallahu fiik. Oke. Nanti setiap nah, sekarang kita perhatikan oke, yang perempuan Fatimah. Oke, Hafizah Munirah. Yallah, Kamila Naim. Laqad wada'tu haqibataka fis sayyarati. Mana fi'il di situ? Wada'tu. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya tu. Berarti itu fa'ilnya tu, ya. Nanti ada fi'il zahir, ada domir. Di sini domir. Wada'tu, saya meletakkan. Sudah. Tu fi'il fa'il. Oke, Hafizah Munirah. Na'am Ustaz. Mada syahadta fi London ya Usamah? Syahadta. Syahada, fi'il atau isim?
fi'il, syahada fi'il, Fa'ilnya domir, damir apa? domir, Syahadta. Siapa yang melihat? dia si Usman, Us- Usama, Syahadta. Ta. kamu, Kamu fa'ilnya. Berarti siapa fa'ilnya? Ta. tak, Ya, anta. Ya. Jadi begini, nanti fi'il madhi itu ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, maka itu adalah fa'il semua. Tu, na, ya. Oke. Oke, lanjut Nazhan Ramadan. Oke, al-muthafa. Posisi Arabnya. Alam Arabnya. I'rabnya nasab, Alamat nasabnya. fathah, Isim apa dia? isim mufrad, Jamaknya apa? Muthaf. Oke, yang lain jamaknya muthaf. matahib, Oke, matahif. Ya, museum. Oke. 1 menit ya. Kita ulangi saja ya. Artinya kita sambil mengulang. Jadi kurang lebihnya ini kita latihan di antara latihan memahami nahwu, praktis juga nanti latihan untuk menjawab soal. Karena kemungkinan pertanyaan yang kita untuk pertanyaan lisan kurang lebihnya seperti itu. Kita disodori teks. Nanti mungkin Anda juga membutuhkan mufradat yang akan saya tulis. Nanti gantian ya membacanya, termasuk juga pertanyaannya. Mudah-mudahan kita selesaikan nanti. Nanti kita di WA ya. Saya pengen malam ya, jam 8 nanti dicoba. Saya akan coba WA ya, mungkin nggak jam 8 pen ya, karena nanti saya jelaskan kenapa kita ada 3 jam ya, tapi kita per 40 menit tapi ada 3 kali pertemuan agar jangan terlalu jenuh. Kecuali pagi itu kita bagi nantinya bagaimana waktunya juga agak nyaman ya. Oke, disiapkan saja nanti. Setelah ini mungkin kita akan lanjut kepada mubtada dan khabar, isim kana dan khabar inna. Oke. Naktafi bihadzal qadar, nuwasilu insyaallah fil liqa al-qadim al-laila insyaallah. Oke, Fadhiya jazakillah khairan. Jazakillah khairan insyaallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.